Hadirin sekalian, kita melanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini masih di kitab yang sama, yakni kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis atau dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita melanjutkan tema yang semalam sudah kita bahas, yaitu tentang tawadhu, ya, tentang tawadhu. Ini waktu pagi ini kayaknya nggak terlalu panjang, jadi kita langsung aja karena yang kita bahas panjang ini nanti. Baik, langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi tawadhu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kerendahan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas, yakni tentang hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani itu memberikan pujian kepada putra Maryam, yakni Nabi Isa. Hadis ini tidak bermakna larangan kita memuji Rasul, karena di saat yang sama kita diperintahkan untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Yang kemudian selain sholawat yang resmi, ya, sholawat yang resmi itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan yang resmi, ya. Ada yang menggunakan sayyidina, ada yang kada pakai, ya. Biasanya yang kada pakai ini dipakai dongkrak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, bubaran ya. Nah, tetapi kemudian ekspresi sholawat itu kemudian berkembang yang intinya adalah pujian kepada Nabi, sehingga muncullah syair-syair yang dalam rangka untuk memberikan pujian kepada Rasulullah SAW. Ya, ditulislah kemudian kitab Barzanji, ditulislah kemudian kitab Ad-Dibai, ditulislah kemudian Maulid Al-Habsyi atau Simtud Duror. Ini semua isinya adalah pujian-pujian kepada Nabi, dan itu kada masalah. Karena apa? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh pengarang Qasidah Burdah, ya, itu bahwa selama pujian-pujian yang disampaikan di dalam syair-syair kitab-kitab itu tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani, itu bukanlah keharaman, tidak dilarang. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pujian orang-orang Nasrani, ya, ketika memuji Nabi Isa alaihissalam. Ternyata pujian mereka itu berlebihan, karena memposisikan Nabi Isa itu kemudian pada levelnya Allah, mengangkat manusia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Itu.
Itu kan membingungkan manusia. Manusia kok diangkat jadi Tuhan? Kan ada tanggal lahirnya. Nah, yang dikatakan oleh Rasul sebagai bentuk larangan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam itu adalah bentuk pujian yang seperti itu, mengangkat derajat manusia ke level Tuhan. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga selama syair-syair yang ada itu adalah tetap memposisikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia dan diberikan kelebihan oleh Allah karena membawa wahyu, maka itu tetap pada kebolehan, bahkan sunnah, begitu. Wallahu alam. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa Rasulullah SAW betapa beliau tawaduknya itu sampai-sampai suatu ketika ada seorang wanita, ya, wanita tuha yang datang kepada Sidin itu, kemudian Sidin karena pada saat itu juga ada kesibukan, maka dijanjikan akan diselesaikan ya hajatnya itu, asalkan mau bersabar menunggu. Silahkan nek pian mencari tempat di mana di kota Madinah ini pian begana kena ulun mendatangi. Jadi dijanjikan. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak kemudian memandang bulu, tidak tebang pilih, ya, siapapun yang datang kepada beliau untuk menunaikan hajatnya, beliau tunaikan, beliau selesaikan hajatnya itu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah nampak pada beliau itu hidup yang sangat sederhana, di mana kendaraan Sidin itu hanya seekor keledai, bagol, ya. Dan keledai itu kalau dibandingkan dengan kendaraan yang lain, misalnya kayak kuda, itu jauh. Jadi kalau kuda itu ibaratnya itu adalah CR-V, ya, Honda CR-V. Sementara kalau bagol atau keledai itu ya kayak Beat lah. Jadi Rasulullah SAW itu cukup dengan Beat gitu, ibaratnya kalau orang sekarang. Karena kalau dibandingkan antara harga kuda lawan harga CR-V ya jauh lah. Ya, harga kuda sama CR-V. Harga apa? Bagol sama kuda itu jauh. Sebagaimana harga Honda Beat sama CR-V. Salah ya. Nah, termasuk juga bagaimana yang dijadikan sebagai pelana, yang dijadikan sebagai tali kekang dari bagol Sidin itu juga bukan barang-barang yang branded, barang-barang yang mewah, tapi cukup dengan dari bahan sabut kurma. Itu betapa kalau kita bayangkan Sidin ini digambarkan di Madinah. Di Madinah itu Sidin sebagai kepala negara. Kepala negara adalah orang yang nomor 1 di negara itu. Tentu kalau boleh memperkaya diri itu adalah yang paling layak. Tapi Sidin kadang mengambil pilihan itu. Jadi dalam hal ini kita kadang kawak menggambarkan Rasulullah itu hanya seorang nabi saja, tetapi Sidin di waktu yang sama itu juga harus diposisikan sebagai kepala negara, karena Sidin hijrah ke Madinah itu dalam rangka untuk menjadi kepala negara di sana. Tetapi kepala negara ya yang hidupnya itu memilih untuk hidup sederhana. Ini ya poinnya, itu bukan apa-apa tapi memilih, pilihan beliau itu untuk hidup sederhana. Kemudian kita lanjutkan ya hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Haddatsana Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi, haddatsana Muhammad bin Fudail anil A'mash an Anas bin Malik qala, telah menceritakan kepada kami Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari Al-A'mash
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Sidin mengatakan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubziz syair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak makan roti, ya, diajak makan roti dari syair. Ya, syair itu gandum, ya, gandum yang kasar. Begitu. Wal ihalatis sanikhati fayujibu. Lalu lauknya itu adalah dari minyak yang sudah berubah. Karena saking lamanya gitu. Minyaknya itu usang. Gitu. Namun fayujibu, maka beliau itu tetap mengabulkannya. Ini artinya Sidin kadang milih-milih makanan. Ya, meskipun ketika diundang ini, hadirin sekalian, diundang kemudian disuguhi makanan, ternyata Sidin itu terhadap makanan apapun yang disuguhkan mungkin kurang layak itulah. Kurang layak. Kalau di sini mungkin apalah? Nasi aking gitulah. Atau kalau ulun itu dulu awal-awal kesini itu disuguhi nang iwak asin nang lawas tuh nah. Wadi gitu. Ini apa nih? Tapi adanya itu, alhamdulillah bisa merasain. Tapi imbah tuntung makan itu hanya ulun takon gitu. Ini makanan dari apa? Ini iwak ini gitu. Kenapa bentuknya kayak ini? Ya karena sudah lawas gitu. Masya Allah. Untung dipadahi waktu akhir. Lawasnya itu namanya. Gitu. Tapi lama kelamaan akhirnya terbiasa gitu. Justru kalau kadada nang itunya gitu, kadada asin-asinnya itu kurang lengkap rasanya. Nah, di dalam kisah ini Rasulullah juga begitu diundang makan, diberikan suguhan berupa syair gitu, gandum yang murah, yang kasar itu, kemudian lauknya itu juga dari minyak yang sudah berubah, sudah cukup lawas, tapi Sidin tetap memakannya. Ya. Walaqad kana lahu dir'un 'inda Yahudi. Ya, dan sungguh beliau itu punya baju besi yang tergadai kepada seorang Yahudi. Fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Bahkan baju besi itu tidak bisa Sidin tebus hingga wafat beliau. Masya Allah, luar biasa. Jadi bayangkan biarlah seorang kepala negara punya baju besi. Baju besi itu pernah digadaikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi di sini karena memang di Madinah itu bukan hanya masyarakat homogen ya, masyarakat yang dengan satu warna saja, Islam semua kada. Di Madinah itu ya sama seperti di negeri kita ini pada saat itu. Ya ada kaum muslimin, ada penyembah berhala juga, bahkan ada Yahudi. Ya, karena memang orang-orang Yahudi itu hijrah ke Madinah itu memang dalam rangka untuk menyambut kenabian akhir zaman. Tapi rupanya kenabian kada diberikan kepada mereka. Ya, kada diberikan kepada mereka, tapi diberikan kepada orang-orang Arab. Gitu. Karena itu mereka ada di Madinah, gitu. Dan dalam satu waktu Rasulullah baju besinya itu ya digadaikan kepada orang Yahudi tadi, ternyata sampai meninggalnya Sidin ya ternyata itu baju besi Sidin itu belum ditebus. Masya Allah, luar biasa ya kesederhanaan beliau itu. Kalau kita bandingkan dengan orang sekarang, coba pemimpin sekarang itu, ya pemimpin sekarang itu rasanya kadada bang. Ya, yang sampai dikabarkan berisi utang itu, ya, yang menggunakan bahan-bahan yang biasa itu,
Yang ada kampanyenya itu ada kampanyenya, bajunya murahan gitu kan, biasa-biasa saja, itu bininya juga kayak gitu, kampanyenya gitu. Tapi ternyata faktanya jauh dari teorinya. Ternyata yang katanya bininya itu katanya suaminya ini orang sederhana, paling sederhana desa, ternyata bininya itu barang-barangnya branded gitu kan. Ya kan, barang-barangnya terkenal. Ya, Chanel, Fendi, Dior, punya semua itu. Dan itu kadang bisa ditutupi kan gitu. Jadi jauh lah gitu kalau dibandingkan dengan para pemimpin saat ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya ya, haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyana anir Rabi'i ibni Shabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud al-Hafari dari Sufyan, dari Rabi' bin Shabih, dari Yazid bin Aban, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Sidin mengatakan hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahli rathin wa alaihi qatifah. Adalah Rasulullah SAW pada saat itu berangkat haji. Beliau duduk di atas pelana unta yang sudah usang, dan wa alaihi qatifah, dan beliau memakai selimut yang murah. Jadi pada saat Sidin berkesempatan naik haji, dan Sidin itu rasanya naik hajinya itu cuma sekali ya. Itu ternyata yang dipakai oleh Sidin ini memakai selimut yang murah. Beliau juga duduk di atas unta, pelana unta yang usang. Pelana itu apa? Pelana itu hamparan yang dipakai duduk di atas kendaraan itu nah. Lapik ya, gitu. Dan di sini dikatakan la tusawi arba'ata darahim. Ya, yang mana selimut yang dipakai Sidin itu harganya kada sampai 4 dirham. 4 dirham. Pian tahulah dirham itu apa? Dirham itu mata uang yang berasal dari perak. Kalau dinar itu dari emas. Dan di 1 dirham ya di masa Nabi itu setara dengan 2,97 gram perak. Ya katakanlah 3 gram gitulah. 1 dirham. Kalau misalnya ya diuangkan lah gitu ya. Diuangkan itu ya kurang lebih 30.000 lah dalam 1 gramnya itu. 30.000 ya, ini kalau diasumsikan 1 gramnya itu 10.000. Ya, artinya 1 dirham itu misalnya kok 30.000, maka kalau 4 dirham saja itu harganya 120.000. 120.000 kada sampai 4 dirham. Ya, 100.000. Bayangkan seorang nabi, seorang pemimpin umat, seorang kepala negara ada yang meninggal kah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi selimut yang dipakai Sidin itu kalau dirupiahkan itu ya kada sampai harganya 120.000. Murah sekali. Ya. Faqala ya, maka kemudian pada saat itu beliau berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ata. Ya Allah, jadikanlah haji ini sebagai haji yang tidak disentuh riya dan sum'ah padanya. Hadirin sekalian, apa itu riya dan apa itu sum'ah? Imam Al-Baijuri dalam kitab
kitabnya ini menjelaskan bahwa yang namanya riya itu adalah wahuwa ayya'mala liyarahun nasi, ya, berbuat sesuatu untuk dilihat oleh orang lain, itu riya. Kemudian apa itu sum'ah? Sum'ah di sini dijelaskan wahiya ayya'mala wahdahu tsumma yatahaddatsu bidzalika liyasma'ahun nasi. Ya, melakukan perbuatan ya sendiri, kemudian ia menceritakan agar orang lain mendengarnya. Ya, itu sum'ah. Jadi yang ngarannya riya itu ya kayak fenomena hari inilah, flexing. Ya, lagi sholat tahajud dipoto, lagi sholat, kita tahajudan lah gitu. Flexing. Artinya sebujurnya itu ya riya itu. Ya, padahal amal-amal seperti itu kan mestinya disirkan. Ya, termasuk punya kendaraan baru, punya rumah baru, itu ya tipis-tipis lah kalau itu mau dikatakan sebagai tahaddus bin nikmah. Kebanyakan itu ya flexing, artinya riya. Nah, sum'ah itu apa? Kalau sum'ah itu agar didengar orang, sebujurnya awalnya sudah bagus, melakukan satu kebaikan, ya kadang dilihat oleh orang lain, tapi akhirnya dikisahkan, diceritakan. Aku semalam menyumbang masjid itu, langgar itu, seini itu. Jika kada ulun sumbang kaya itu, kada kawa menukar mic yang hanyar kayak itu misalnya. Ya, yang parah itu anggota dewan itu nyumbang karpet itu. Sebelum dicoblos, sebelum waktu pemilu. Sekalinya pada saat pemilu kalah, diambil pulang itunya. Sumbangannya itu. Karena ya, banyak itu ayah ini kayak itu, ya Allah. Ya, sekalinya sumbangannya tadi ada pamrihnya gitu. Pamrih dunia. Artinya karena kada kepilih di situ, akhirnya dimintainya itu rugi banyak. Aku sudah dikasih sumbangan kada paham-pahamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah an Humaidin an Anas bin Malik qala. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Sidin mengatakan lam yakun sakhsun ahabba ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang pun yang lebih ya dicintai oleh mereka, yakni para sahabat, selain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Sayyidina Anas bin Malik melanjutkan wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu. Meskipun demikian, apabila mereka melihat Sidin itu tidak kemudian ada dari mereka itu yang berdiri di sini dalam rangka untuk menyambutnya. Lima ya'lamuna min karahatihi. Karena hal itu mereka telah mengetahui bahwa Rasulullah tidak menyukai yang demikian itu. Pahamlah maksudnya? Jadi sudah kita fahami bahwa Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Dan semua sahabat itu mencintai Sidin, memuliakan Sidin. Tetapi di dalam riwayat yang dibawakan oleh Sayyidina Anas bin Malik ini, ketika Rasulullah datang, ya, kemudian bergabung dengan jamaah mereka, jamaah para sahabat itu, kadang kemudian mereka itu berdiri, kemudian memberikan sambutan, tentu sambutan yang berlebihan, ya, itu. Karena apa? Ternyata Rasulullah kada suka terlalu dimuliakan itu. Mungkin ini ada kaitannya dengan hadis yang pertama tadi gitu. Ya. Bukan kok kemudian dilarang. Ya, alhamdulillah. Bukan dilarang, hadirin sekalian. Jadi artinya riwayat ini adalah sebagaimana yang disaksikan oleh Sayyidina Anas. Ya. Dan bukan berarti memberikan kemuliaan
ya memuliakan, menghormati pemimpin itu dilarang. Karena memang ada riwayat yang lain ketika Sa'ad bin Mu'ad, ya Sa'ad bin Mu'ad ini datang ya ke majelisnya Rasul. Ya. Dan sebagaimana kita tahu, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin dari Bani Abdul Ashal, ya, Bani Abdul Ashal yang di Madinah. Ya, dan beliau ini juga dikenal sebagai pemimpin utama. Ya, pemimpin utama. Karena jasa beliaulah kemudian mayoritas orang Madinah itu masuk Islam. Ya, siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad inilah orang yang ketika meninggalnya Sidin itu aras itu bergoncang. Aras itu kayak kena gempa gitu. Karena apa? Ya, kata para ulama, saking rindunya dengan Sa'ad bin Mu'ad. Betapa besar jasanya Sa'ad bin Mu'ad ini kepada agama Islam. Karena berkat jasa Sidin, akhirnya orang-orang Madinah banyak yang masuk Islam. Akhirnya perang Badar itu pun juga terjadi karena Sidin telah pasang badan. Artinya pada saat itu ada peristiwa di mana Rasulullah itu menyerahkan, karena memang Rasulullah itu kan boleh dikata itu kan pendatang dari Madinah, dari kota Mekah ke Madinah. Dan tokoh di Madinah ini adalah yang paling utama itu Sa'ad bin Mu'ad ini. Gitu. Nah, singkat kisah bahwa ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ini datang ya ke majelisnya Rasulullah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk berdiri. Ya, kumu li sayyidikum, berdirilah kalian ya untuk menghormati ya sayyid, untuk menghormati pemimpin kalian. Ya, artinya apa hadirin? Ini riwayat yang lain, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, kitab Sahihnya. Artinya ya kada bertentangan ya. Justru Sidin itu kada terlalu ingin dimuliakan itu ya karena supaya kada berlebihan. Sementara di saat yang sama ya Sidin justru memerintahkan untuk menghormati sahabat. Bahkan sahabat yang dimaksud ini adalah sahabat Ansor, bukan sahabat Muhajirin. Ya. Tapi karena Sidin ini ya diangkat sebagai pemimpin di Madinah, mungkin ya artinya layak lah gitu seorang Sa'ad bin Mu'ad yang notabene orang ini kan pribumi gitu kan, pemimpin di kalangan Ansor itu ketika Sidin datang ke majelisnya, ketika Sayyidina Sa'ad datang ke majelisnya Rasulullah memerintahkan untuk menghormatinya. Tentu ini adalah riwayat ya yang layak bagi kita untuk diamalkan. Artinya kalau ada seorang yang mulia, guru, ulama, kiai ya yang hadir di satu majelis yang mana mungkin kita ngadakan, ya kita layak untuk hormati. Ya, bukan kemudian dianggap biasa-biasa saja gitu. Karena memang ada perintah ketika ada seorang pemimpin Madinah yang datang ke majelis Rasulullah merintahkan untuk berdiri dalam rangka untuk menghormati. Tentu dalam hal ini dihormati, dicium tangannya itu juga layak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya ada hadis yang panjang tapi ulun mau menambahkan kisah ini. Ada orang yang menyaksikan bahwa mencium tangan para ulama itu kada diperintah-perintahkan. Mana ada tuh perintahnya menghormati manusia sampai dicium tangannya, dibulak-balik lagi itu. Pengen tahu lah kisahnya itu. Ada kan orang yang membantah kayak itu. Hadirin sekalian, sebenarnya ini adalah bagian dari adab. Adab yang pertama memuliakan penghulunya ilmu, memuliakan orang yang punya ilmu. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa sebujurnya sebenarnya ini adalah cara kita tabarukan kepada Rasulullah. Apa hubungannya? Hubungannya kayak ini hadirin. Jadi orang yang
kemudian kita cium tangan, kalau memang itu adalah ulama, kita husnudzon bahwa mereka mendapatkan ilmu itu juga dari ulama. Apalagi para habaib, kan? Gitu. Tentu mendapatkan dari datuk-datuknya. Dan tentu datuknya itu kan berguru kepada kaiknya, ya, kepada pendahulunya terus. Dan mereka senantiasa setiap ketemu itu kan cium tangan. Setiap ketemu cium tangan, apalagi ketika mendapatkan ijazah bagi ilmu tertentu, ilmu tertentu, misalnya kitab tertentu sudah tentu kemudian diijazahkan, pasti ada proses musafahah, proses cium tangan. Nah itu kita menduganya para ulama itu ketika mencium tangan ulama atau para habaib mencium tangan para habaib sebelumnya itu insya Allah sampai Rasulullah. Ya, misalnya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain pasti ketemu dengan Rasulullah. Dan ketika mereka itu mempunyai anak, itu kan akhirnya memerintahkan kepada anak untuk menghormati, diantaranya cium tangan. Sehingga sebujurnya kita tabarukan dalam rangka ketika kita mencium tangan para ulama itu sebujurnya tabarukan kepada Rasulullah. Kita duga bahwa para ulama itu mendapatkan ilmu dari gurunya, dari guru sampai ke Rasulullah dengan cara musafahah. Ya, dengan cara musafahah. Jadi artinya apa? Ada kada perintah itu, ya kalau ditarik ke ke atas tarus itu ya ada hubungannya. Apa hubungannya? Ya tabarukan tadi, mengambil barokah, bahwa mereka para ulama itu mendapatkan ilmu dari para ulama sebelumnya. Jadi dalilnya kayak itu, gitu. Ya meskipun kalau dicari-cari, orang mencari, kalau ada dalilnya ya bisa aja. Gitu. Tapi inilah pentingnya kita itu adab, ya adab. Sehingga kadang-kadang itu orang yang tinggi ilmunya kalau kada punya adab itu juga kada dilihat orang apa yang disampaikan itu. Ya, makanya adab itu lebih dulu. Ya, kalau adabnya sudah tertata, insya Allah ilmunya itu juga tertata. Ilmunya itu juga dimuliakan. Ya, menjadikan seseorang itu mulia karena adabnya. Demikian barangkali hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang bisa Al-Fakir sampaikan pada pagi hari ini, dan insya Allah ini adalah sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan di 10 ya malam akhir dari bulan Ramadan ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dalam berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu menuntaskan, ya, menunaikan kewajiban ini dengan berbagai kesunahannya sampai kemudian akhir Ramadan. Dan Allah panjangkan umur kita sampai menemui Ramadan berikutnya pada tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.